فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kentekan rokok sangkeme kawujud kepengin rokokan ben oleh rokok ngoten niku goleki bakul rokok napa bakul knalpot? Bakul rokok. Nah, ngomong-ngomong soal rokok kula genahno. Kula pas ngaji kali dulur Muhammadiyah, yang baik kan ngaji pertama nerangno, kula kedua. Begitu yang ngaji nerangno. Rokok pas nerangno rokok iku haram. Ngene. Bareng dekne ngomong rokok iku haram, aku langsung nyumet telu tak mut bareng. Lah wong aku kok dikono ngono. Telu tak mut bareng. Cah kene aku. Tak jar aku ben kaya wong gendeng ya wis aku. Paul. Gantian kula sing munggah tak klarifikasi. Mohon maaf dulur-dulur kula Muhammadiyah, memang fatwa dari Muhammadiyah haram. Tapi kalau NU kan enggak. Terus terang saya perokok karena saya termasuk ahli hisab. Saya ya hisab rokok. Saya ini termasuk kelompok Sunni nyusu geni. Lah nek ambek ngaji niki ora oleh, Pak. Mosok ngaji karo rokokan. Ya engko le ndek kono. Saiki kepo carane aku ngaji karo rokokan wis. Tak tepake tak sak ae sapa. Ambang. Lho lapo tak saki? Soale rokok kudu iki. Iki rokoke supir. Rokokku Jisamsu. Contone nang kono ya, dudono ya, contone dudono ya. Lah, iku rokokku. Makane iki tak saki. Pun matur suwun sing ngekeki, matur suwun, muga-muga dadi ganjaran. Akhirnya kula wara, karena saya orang NU, maka saya merokok. Dan orang NU itu harus rokokan. Kalau ndak merokok bukan NU. Buktine di pom bensin ku kabeh ana tulisane NU smoking. Gak ono Muhammadiyah smoking, gak ono. Makanya nek gak smoking ya dudu NU, aku ngono. Halo. Tak terangno. Kenapa saya merokok? Saya punya alasan. Orang yang merokok itu oleh Allah diberi 3 keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak merokok. Ngapunten Bapak Ibu, aku gak murui anak-anak sampean rokokan gak. Rungono dhisik keterangane, aja kesusu bantah, aja kesusu nyalahno. Dirungokno sik. 3 keistimewaan dan kelebihan perokok. Yang pertama, wong rokokan iku betah melek. Mergo gak ono wong turu karo rokokan niku. Nah, cobaan kok pengen kecos lambemu kon. Betah melek. Yang kedua, orang perokok itu stabilitas keamanan rumahnya terjamin. Omahe aman, gak dileboni maling, soalnya watuke ngekel. Gak kira mlebu maling. Yang ketiga, perokok berat iku matine husnul khotimah. Nazake gak suwe-suwe cepet, soalnya sesek karo jantungan. Makanya sing rokok yang ngebes itu tutukno kon. Dilu oek kon. Ngapunten, ngono kok aku sik dilokno iki. Wis ngerti rokok iku nggarai lara paru-paru sik dilakoni. Oke, saya setuju. Dokter sak donya iki sepakat. Rokok iku nggarakno lara paru-paru, nggarai penyakit paru-paru. Oke. Lek wong rokokan penyakite paru-paru. Nek wong gak rokokan penyakitnya gak terima paru-paru tapi rupa-rupa. Maka kalau saya sah saja tuh pendapat pribadi kok.
merokok itu baik, tidak merokok lebih baik. Ojo kok haram, haram merokok gak biyen-biyen. Kalau alasannya rokok menyebabkan penyakit diharamkan, gula yang menyebabkan penyakit. Haram no pisan kono. Kurang penggawean. Gula yang garai penyakit padha kok. Tak baleni, merokok itu baik, tidak merokok lebih baik. Kalau merokok haram, aku gak setuju. Satu, Bojonegoro ku penghasil tembakau. Engko nek diharamno, gak payu bakone, tanggaku melarat kabeh. Yang kedua, yaitu tadi pertimbangannya, kalau merokok haram, aku gak setuju. Lek korupsi haram, aku setuju. Gaji anggota dewan yang tidak berpihak kepada rakyat haram, aku setuju. Ngentet raskin haram, aku setuju. Oh. Ngembat duit yayasan haram, aku setuju. Nek rokok haram, orang setuju. Ngono loh, kurang penggawean. Karena dalam pandangan Allah sama pandangan manusia itu lain. Kalau dalam pandangan manusia, ana wong nyembah watu karo wong nyolong sepeda, sing dihukum sing di kopok iki sing jajan. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut Anda kira-kira gimana? Coba. Begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini, guru sekolah ya, dia berpendidikan. Dia bilang, syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya? Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, kau makan apel? Dia bilang iya. Kau makan jeruk? Iya. Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk? Dia bilang tidak ada. Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan. Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja, gitu kan? Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia. Tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, baik. Kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya, kata syekh, kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang? Kata gurunya ini, saya larang syekh. Kenapa kau larang? Dia bilang karena itu tidak baik. Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk. Ada pernah orang bilang sama saya, Ustadz saya baik Ustadz, kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib, teman saya dan tidak sholat sama sekali. Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, gak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak, ini gak boleh sebenarnya, gitu kan. Allahu a'lam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya nggak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Ini luar biasa ini. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai ini, saya kalau ketemu subhanallah seperti kalau antum ahli listrik misalnya. Kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti.
Misalnya ini listrik ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah, di kalangan dakwah ceramah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin nih gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal, ini dari mana orang ini nih gitu. Ya, dari mana asal muasalnya bisa muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang kukunya panjang, yang istri nggak pakai jilbab, ya luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Emang ada ciri di situ, istrinya, anaknya, memang ada ciri kealiman di situ. Ada ilm, alim kan itu masih dari ilm ya. Ada pengetahuan agama pada diri mereka. Kalau enggak, gitu. Ada teman saya, subhanallah, bawa undangan pernikahan tamatan Mesir waktu itu di kota Makassar. Perkawinan saya nggak hadir, nggak sempat hadir gitu. Kemudian dia datang setelah itu berkunjung ke rumah saya, gitu kan. Datang ada satu perempuan bersama dia rok pendek. Lalu kemudian ini tamatan Mesir dan LC gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia, ahlan akhi, baik gini-gini. Saya tahunya selama ini orangnya memang teman-teman ini semoga Allah berikan hidayah, malas sekali terjun di dakwah gitu. Jadi mereka pulang, mereka sibuk dengan bisnis, tapi dakwah dilupain. Akhirnya tidak terbentuklah pribadi untuk berdakwah, intinya begitu. Terus saya bilang, mana harim antum? Harim itu istri ya. Oh ini dia dengan malu nunjuk ini di sebelah gitu. Istri antum ini, masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah ya. Jadi bisa, kenapa nggak nikah dengan wanita yang berjilbab banyak, kesian ngantri, gitu kan? Ngapain harus ngambil orang yang tidak? Ya susah, jadi PR lagi ya. Tapi Allahu a'lam, ya, masing-masing orang punya cara ya. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok, gitu kan? Emang begitu. Ya semoga Allah kasih dia. Rokok, masya Allah. Rokok ini termasuk musibah, sahih. Apalagi di negeri kita. Negeri kita ini surga buat perokok dan buat pabrik rokok. Surga di negeri kita. Wallahu a'lam. Ana di Jember itu, kalau dilihat iklan rokok itu paling banyak. Padahal semua orang yang berakal bersepakat kalau rokok itu berbahaya. Semua bersepakat. Tapi ternyata memang ya surganya buat mereka. Terus bagaimana dengan hukum rokok? Kalau kita lihat hukum rokok jamaah, ilmu manusia berkembang. Sampai anak baca penjelasan seorang syekh ketika rokok baru muncul, itu ada yang mengatakan rokok itu wajib. Merokok itu wajib. Kata dia, orang yang biasa merokok, habis makan, kalau dia langsung sholat nggak rokokan, itu nggak tumaknina sholatnya. Jadi dia wajib merokok dulu supaya tumaknina sholat. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan sunnah rokok itu. Awal keluarnya rokok ini. Kenapa? Ada orang-orang yang kalau nggak ngerokok, pikirannya buntu. Dia kerjaan nggak selesai-selesai. Padahal di dalam Islam dianjurkan untuk menyempurnakan pekerjaan. Berarti sarana yang mendukung untuk menyempurnakan pekerjaan itu dianjurkan. Maka rokok jadi sunnah. Ada yang mengatakan mubah, rokoklah sama dengan kopi, sama dengan teh, sama dengan nasi. Boleh. Ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruh kata dia? Makruh karena rokok ini baunya nggak enak. Sedangkan kita tahu di dalam Islam orang kalau habis makan bawang itu nggak boleh sholat berjamaah ke masjid, nggak boleh pulang loh. Karena aromamu mengganggu jamaah yang lainnya. Nggak boleh suruh pulang sama Nabi SAW. Makruh. Ada yang mengatakan haram. Kenapa? Ada fulan merokok batuk-batuk sampai muntah darah, berarti penyakit rokok ini. Baik. Zaman berkembang. Penelitian terus dilakukan. Akhirnya muncul kesepakatan bersama, rokok membunuhmu. Selesai sudah. Apa hukumnya membunuh dalam Islam? Haram. Ini pemerintah mewajibkan jemaah. Dengan tulisan besar, rokok membunuhmu.
Maka ini sudah penentuan bahwasanya itu haram sebenarnya. Apa diperbolehkan orang minum racun jemaah? Tulisannya awas, hati-hati, racun membunuh. Boleh dia? Wah, boleh orang membunuh dirinya sendiri. Dan ini sepakat jemaah. Apa yang disepakati bukan hanya di negeri kita. Orang-orang kafir pun mereka sudah tahu bahaya rokok. Sehingga perokok itu dikucilkan. Di airport dikasih ruangan khusus. Kayak akuarium gitu. Semuanya ngasep di situ. Sampai anak punya sepupu yang masih ngerokok. Dia berangkat ke sana mau rokokan, kata dia, "Ada apa kita ngerokok di sini? Semua asap rokok sudah bergabung jadi satu," kata dia. Dia matikan rokoknya udah. Dia hanya mencium aroma yang di sana. Dikucilkan mereka. Dan orang yang merokok jamaah kadangkala di tempat umum, ya, nggak punya malu. Kau tahu kau mengganggu orang? Nggak mengganggu, mengganggu orang. Tapi tadi rasa malunya sudah berkurang. Ya kalau kau mungkin masih jadi perokok, ya berusaha untuk sembunyi-sembunyi merokok itu dan berusaha kau meninggalkannya. Terus terang, ya kalau kita lihat fatwa MUI dulu di Indonesia makruh terus. Padahal ilmunya berkembang dan sudah banyak orang mati gara-gara rokok. Dan rumah sakit paru-paru full dengan para perokok aktif dan perokok pasif. Full jamaah. Dan sekarang diwajibkan dibungkus rokok itu ada gambarnya apa? Gambarnya tengkorak, gambarnya orang kena kanker, macam-macam. Dibungkus rokok, tapi di iklannya, Masya Allah, orangnya sehat-sehat, loncat dari pesawat, loncat dari mana. Wah, betul jemaah. Ini gimana iklannya kayak gitu, bungkus rokoknya kayak gini? Nggak benar. Ada yang tidak benar, ada yang tidak benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. فبأي آلاء ربكما تكذبان